체력적으로 무더운 날씨에 체력적으로 일주일에 세 경기를 치르는 상황이어서 선수들이 고루고루 체력 불도를 เหล่าช้างศึกของเรานะคะมาเชียร์ช้างศึกของเรานะคะแต่ Tiga sosok besar Asia, Kim Sang-sik, Madam Pang, dan Safe Sali tiba-tiba buka suara soal duel hidup mati timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Mereka kompak menyebut seolah semesta sedang berpihak ke Garuda. Apa maksudnya? Menjelang laga besar ini, nama-nama seperti Kim Sang-sik, Madam Pang, dan Safe Sali ikut angkat bicara. Komentar mereka membuat geger, karena ketiganya menilai ada sesuatu yang berbeda pada skuad Garuda kali ini. Bahkan, di luar dugaan mereka menyebut bahwa semesta seperti memberi jalan bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan utama di grup B ternyata tengah dilanda kabar buruk. Sejumlah pemain kunci mereka dikabarkan tidak dalam kondisi terbaik, entah karena cedera maupun masalah kebugaran. Hal ini langsung membuat peluang Garuda untuk mencuri poin di awal laga semakin terbuka. Riyadh, ibu kota Arab Saudi, kini tengah bersiap menyala. King Abdullah Sport City Stadium akan jadi arena penuh gengsi, di mana puluhan ribu pendukung fanatik Arab Saudi siap memberi tekanan luar biasa. Namun, di balik gegap gempita itu, Indonesia datang bukan sebagai penonton, melainkan penantang. Pertandingan pada 8 Oktober 2025 ini bukan sekadar laga pembuka. Format satu lokasi di grup B membuat semua laga menjadi krusial. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up harus melewati jalur antar konfederasi. Artinya, setiap poin akan terasa seperti emas. Patrick Kluivert, pelatih anyar Garuda, telah menanamkan semangat berbeda di tubuh skuad. Sentuhan Eropa dari mantan bintang Barcelona itu terlihat dari pola latihan dan kedisiplinan taktik yang kini lebih matang. Kombinasi pemain naturalisasi dan bakat lokal menjadi senjata utama tim ini. Hasil di laga sebelumnya menunjukkan dua wajah berbeda dari Garuda. Indonesia sempat dibantai Australia dengan skor telak, tetapi bangkit dengan menekuk Bahrain dan Cina. Hal itu menunjukkan satu hal, tim ini punya mental baja, tidak larut dalam kekalahan, dan mampu belajar cepat. Dalam sesi latihan terakhir, wajah para pemain terlihat fokus. Tom Haye memimpin lini tengah dengan pengalaman dan kecerdasannya, sementara Ula Romeni tampak haus gol. Jai Itzes, sosok jangkar di lini pertahanan, memberikan instruksi jelas kepada rekan-rekannya. Kevin Dix dan Rizky Ridho yang akan menjaga lini belakang terlihat bekerja keras menjaga koordinasi. Mereka tahu bahwa serangan cepat Arab Saudi bisa menjadi mimpi buruk jika konsentrasi terpecah. Dari kubu lawan, Arab Saudi datang dengan nama-nama besar yang sudah terbiasa tampil di level tertinggi Asia. Akan tetapi, laporan terbaru menyebut dua pilar utama mereka sedang diragukan tampil. Hal ini memantik optimisme di kalangan fans Garuda bahwa kesempatan mencuri poin terbuka lebar. Tidak hanya itu, Irak yang juga satu grup dengan Indonesia disebut mengalami masalah internal. Beberapa pemain kabarnya bersitegang dengan pelatih soal strategi. Isu ini membuat kondisi tim tidak 100% kompak jelang laga. Komentar Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, juga menambah semangat. Ia menyebut bahwa bila Indonesia berhasil menundukkan Arab Saudi, maka seluruh Asia Tenggara akan menaruh hormat pada Garuda. Ucapan ini membuat media Vietnam ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Kim Sang-sik, mantan pelatih Korea Selatan, menilai Indonesia kini punya kekuatan taktis yang berbeda. Menurutnya, kehadiran Patrick Kluivert memberikan sentuhan disiplin dan transisi cepat yang bisa mengejutkan tim-tim besar Asia. Sementara Safe Sali, legenda Malaysia, secara jujur mengakui bahwa ia tak pernah melihat skuad Indonesia sekuat sekarang. Ia bahkan menyebut peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 jauh lebih besar dibanding tim-tim ASEAN lainnya. Kondisi ini membuat fans Indonesia semakin bersemangat. Tiket laga melawan Arab Saudi ludes diserbu, meski hanya sebagian kecil pendukung yang bisa hadir langsung di stadion. Selebihnya, jutaan pasang mata akan menyaksikan lewat layar kaca dengan doa dan harapan besar. PSSI sendiri sudah mempersiapkan segala hal secara detail. Mulai dari keamanan, fasilitas latihan, hingga mental pemain terus dijaga agar tidak goyah menghadapi atmosfer penuh tekanan. Dalam konferensi pers jelang laga, Kluivert mengatakan bahwa ia tidak mau pemainnya hanya terpaku pada nama besar lawan. Kami respek Arab Saudi, tapi tidak takut. Kami datang ke sini untuk bermain dan menang, ujarnya penuh percaya diri. Ucapan itu seolah menjadi suntikan energi bagi skuad muda Garuda. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner terlihat semakin percaya diri, bahkan dalam sesi latihan tertutup mereka beberapa kali memamerkan permainan cepat yang memukau staf pelatih. Media asing pun mulai menyoroti Indonesia. Beberapa menyebut bahwa Garuda kini bisa menjadi kejutan terbesar di kualifikasi Asia,
layaknya Jepang ketika mulai menancapkan taringnya di era 1990-an. Dari sisi strategi, banyak analis menilai bahwa Indonesia akan bermain dengan pola 4-3-3 fleksibel yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1 saat bertahan. Transisi cepat dari tengah ke depan akan jadi kunci, apalagi dengan kehadiran penyerang seperti Romeni dan Rafael Struijk. Namun tentu saja, semua tidak akan mudah. Arab Saudi tetaplah tim besar dengan pengalaman panjang di level Piala Dunia. Atmosfer stadion, wasit, hingga tekanan mental bisa menjadi faktor yang menguji ketangguhan mental Garuda. Itulah sebabnya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang sudah terbiasa dengan atmosfer Eropa sangat membantu. Mereka bisa menjadi penenang bagi pemain muda lokal yang baru pertama kali menghadapi tekanan sebesar ini. Tidak hanya itu, 2 jutaan rakyat Indonesia diyakini akan memberi energi tambahan. Banyak yang percaya bahwa dukungan supporter bisa menjadi faktor ke-12 yang menentukan hasil pertandingan. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Arab Saudi tentu tidak tinggal diam. Mereka juga mempersiapkan tim dengan serius, bahkan mendatangkan pelatih spesialis mental untuk menjaga konsentrasi pemain. Tensi semakin meninggi ketika media Vietnam menyebut bahwa meski Indonesia kuat, mereka tetap meragukan Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Alasannya sederhana, menurut mereka satu pemain kunci Indonesia bisa menjadi titik lemah jika tampil buruk. Hal ini membuat perdebatan di kalangan pengamat sepak bola ASEAN. Ada yang setuju, ada pula yang menilai bahwa Indonesia kini sudah tidak tergantung pada satu pemain saja, melainkan kolektivitas tim. Terlepas dari semua komentar, atmosfer menjelang laga ini benar-benar luar biasa. Banyak pihak menyebut duel Arab Saudi versus Indonesia akan menjadi salah satu pertandingan paling menentukan dalam sejarah sepak bola ASEAN. Semua mata kini tertuju ke Riyadh. Akankah Garuda mampu terbang tinggi dan mencuri kemenangan bersejarah? Atau justru Arab Saudi yang menunjukkan bahwa mereka masih penguasa Asia? Yang jelas, 8 Oktober 2025 akan menjadi malam yang tak terlupakan. Dengan semua kejutan yang terjadi, jelas laga melawan Arab Saudi bukan hanya sekadar pertandingan, melainkan ujian terbesar bagi mental dan kualitas timnas Indonesia. Inilah momen yang akan menentukan, apakah Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi. Semua mata kini tertuju ke Riyadh, di mana sejarah baru bisa saja tercipta. Supporter menunggu dengan doa dan harapan, sementara para pemain harus membuktikan diri bahwa mereka pantas disebut sebagai kekuatan baru Asia. Dan jika benar ucapan Kim Sang SIK, Madam Pang, dan Safe Sali, maka semesta memang sedang membuka jalan. Tinggal satu pertanyaan besar tersisa. Apakah Garuda mampu memanfaatkannya, atau justru membiarkan kesempatan emas ini hilang begitu saja? Sebuah laga yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia dan mengangkat nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Garuda tidak hanya membawa nama tim, tapi juga harapan seluruh bangsa. Setiap peluit, setiap tackle, setiap gol akan menjadi sejarah, dan jika benar semesta sedang berpihak, maka jalan menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar untuk timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Garuda mengalahkan Arab Saudi di kandang mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus tim.